Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan. Alhamdulillah, dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, kita bisa merasakan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupanya kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasyiaku seluruh Indonesia yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan kepada kita orang-orang yang beriman. Disyariatkannya puasa Ramadan bukan hanya kewajiban semata yang tidak ada tujuannya, melainkan Allah syariatkan ibadah puasa ini dengan tujuan yang hendak kita capai ketika akhir Ramadan nanti. Adapun hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita hambanya ketika di bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh berjima. Hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan membiasakan setiap individunya untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang pada hari-hari biasanya. Nasyiaku seluruh Indonesia yang berbahagia, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yang kedua adalah mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk tidak makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk tidak minum, maka pada saat itu kita akan mengingat betapa besarnya nikmat Allah yang tidak pernah bisa kita hitung. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insanu la zalumun kafar. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan adalah mengingatkan kita kepada orang-orang
fakir dan miskin yang tidak mendapatkan makanan. Hal ini Allah ajarkan kepada kita. Ramadan ini Allah didik kita, Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita rasakan saudara-saudara kita di timur sana, orang Palestina contohnya, mereka tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan minum. Seperti itulah Ramadan mengajarkan kita bagaimana cara kita mengingatkan bagaimana lapar dan hausnya orang fakir dan miskin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasyiaku seluruh Indonesia yang berbahagia. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yang keempat adalah puasa menjadi madrasah akhlak. Puasa menjadi tarbiyah, pendidikan bagi orang-orang yang sedang berjihad melawan hawa nafsu. Dengan puasa kita menjadi disiplin, dengan puasa kita menjadi jujur, dengan puasa kita menjadi teratur, serta dengan puasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa saja hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika tidak ada orang yang melihat kita minum, mungkin bisa saja ketika tidak ada orang yang melihat kita makan, mungkin bisa saja. Tetapi karena puasa madrasah akhlak, puasa mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan yang kelima adalah puasa merupakan syariat umat Islam. Dalam artian puasa bukan hanya untuk orang Indonesia saja, atau puasa mungkin hanya untuk orang Padang saja, puasa untuk orang Jawa saja, tidak. Tetapi puasa berlaku untuk seluruh orang-orang Muslim. Orang Muslim yang mana? Orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasyiaku seluruh Indonesia yang berbahagia. Demikianlah tausiah Ramadan kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita jalan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Jalan-jalan ke Padang Panjang, jangan lupa membali lapek budi. Kalau umur kita panjang, boleh kita batang mulai. Albirru manittaqo, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.